Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi seri belajar Livewire-nya. Jadi terakhir kita sudah berhasil menambahkan produk terus menampilkannya di listing produk kita ya. Dan ini halaman admin ya. Jadi ini halaman admin yang kita buat untuk menambahkan produk, menghapus produk, dan mengedit produk. Oke, kita akan lanjutkan untuk bikin fungsi yang mudah dulu ya, yaitu untuk hapus produknya terlebih dulu. Nah, untuk hapus produk, kita perlu bikin satu metode baru untuk delete produk gitu ya. Nah, di sini kita bisa buat delete produk gitu ya. Dan nantinya untuk delete produk tentu kita harus punya identifier-nya. Atau ya, hal yang unik yang ada di datanya itu untuk menghapus datanya tersebut ya. Anggaplah di sini ID gitu. Jadi kita akan kirim ID-nya untuk ya diidentifikasi ID-nya, terus kita hapus data berdasarkan ID-nya nanti. Baik, kita masuk ke sini ya. Jadi kita masuk ke halaman atau file untuk view-nya. Jadi kita tambahkan sebuah button di sini. Mungkin di sini saya buat sebuah HR atau garis ya. Terus di sini saya buat button. Kemudian di sini saya buat kelasnya BG red 500 text white ya, terus paddingnya 2 mungkin. Oke, mungkin cukup seperti ini dulu. Di sini saya beri tulisannya delete. Oke. Oke, di sini gara-gara ini ya kayaknya si autocomplete-nya tadi atau auto formatnya, mungkin saya disable lagi ya. Setting, sorry, on save. Saya buat false dulu ya supaya nggak auto format kode dari Tailwind-nya. Karena kita nggak punya Tailwind config karena kita pakai CDN. Oke, kita coba refresh. Kita sudah punya button untuk delete-nya. Nah, bagaimana untuk mengirimkan ini atau mengirimkan ID-nya? Oke, jadi di sini kita bisa lihat kita punya ID ya dari produk ini tentunya. Jadi kita buat sebuah wire click, dan di sini kita bisa buat seperti ini ya untuk metodenya. Jadi di sini kita buat delete produk, kemudian kita buat di sini produk ID. Kok nutup? Oke, di sini kita buat seperti ini, wire click, delete produk. Oke, pada fungsi delete produknya di sini kita coba untuk lakukan dd ID terlebih dulu untuk memastikan bahwa ID-nya ini betul gitu ya. Kita coba, oke. Unexpected token. Oke, kita lihat lagi di sini. Oke, wire click. Mungkin di sini kita buat seperti ini ya. Oke, kita coba dulu ya. Oke. Tailwind config-nya. Oke, kita refresh. Oke, sudah. Dan kita klik. Oke, kita sudah dapat ID-nya ya. Harusnya ini sesuai ID ya. Oke, ini 3, ini harusnya 2. Oke, sudah betul. Nah, karena kita sudah berhasil mendapatkan ID dari produknya, pada fungsi ini atau pada metode delete produk kita bisa lakukan untuk penghapusannya ya. Jadi di sini di dalam produk kita bisa gunakan find ID seperti ini, lalu kita simpan ke variabel produk misalnya seperti ini. Lalu di sini kita buat produk delete ya. Jadi ini fungsi eloquent seperti biasa aja. Kemudian di sini return, saya buat return redirect back aja ya, redirect. Jadi dia akan balik ke halaman yang tadi gitu. Nah, kalau mau menambahkan flash message ya silakan ditambahkan flash message. Jadi sesuai kebutuhan aja dari aplikasi kawan-kawan. Jadi di sini kita akan belajar basicnya dulu. Nanti kalau poles-poles silakan ditambah-tambah sendiri ya. Oke, saya coba untuk hapus yang nggak ada gambarnya ini aja deh. Nah, sekarang berhasil.
Bisa dilihat di sini saya refresh ya, datanya juga sudah hilang. Nah, untuk memastikan lagi kita masuk ke table plus-nya. Di sini kita lihat produknya tinggal satu saja atau topi saja gitu ya. Nah, ini kita sudah berhasil untuk membuat fungsi delete atau hapus produk. Bagaimana dengan edit? Oke. Jadi untuk edit kurang lebih akan sama prosesnya ya. Jadi kita klik, kemudian kita dapetin ID-nya. Nah, untuk ID dari edit ini karena kita buatnya di halaman yang sama seperti ini, mungkin kita akan set dari nilai modelnya ini ya, atau properti dari name, slug, dan description ini, sesuai ID yang kita klik terlebih dulu. Jadi, kita klik itu untuk editnya terlebih dulu, lalu mungkin nanti kita akan tambahkan sebuah fungsi untuk update produknya. Jadi yang pertama itu yang diedit adalah atau ketika diklik, dia akan menampilkan nilainya ke tampilan ini. Kalau dia nanti di-save, maka dia akan menyimpan nilainya untuk update datanya yang terbaru. Oke, jadi kita mulai lagi untuk membuat fungsi editnya terlebih dahulu. Oke, kita punya delete product, jadi mungkin editnya kita taruh di atasnya aja ya. Public function, edit, produk. Jadi ini kalau diberi nama edit pun nggak masalah sebenarnya kalau mau gunakan nama edit aja ya. Jadi ya bebas, terserah kawan-kawan sih. Nah, kita optimis saja ya, karena kita sudah berhasil dengan delete. Jadi kita buat seperti ini, produk. Kemudian kita find by ID seperti ini. Nah, di sini kita DD aja produknya dulu ya. Jadi kita memastikan untuk fungsinya. Nah, kita masuk ke gambar, ke view atau ke file view-nya. Dan di sini saya akan copy untuk button-nya. Nah, di mana button-nya ini kita buat button-nya warna orange, mungkin ya. Oke ya, Tailwind ini. Di sini kita buat edit. Nah, ini blade formatter-nya yang udahlah, nanti aja ya. Kita refresh, kita punya delete. Sorry, kita belum ganti edit. Info aja deh ya. Sorry, blue aja deh. Astagfirullah. Kita refresh dan di sini kita punya edit. Nah, kita dapetin datanya ya. Kita lihat array-nya. Nah, ini array data yang kita punyai. Nah, karena kita sudah ngedapetin datanya, kita bisa set di sininya atau di fungsinya ini untuk properti ini, name, slug, description, dan image-nya itu supaya sesuai data yang ada di sini. Nah, di sini kita buat this name sama dengan product name ya. Oke, untuk percobaan mungkin kita buat satu dulu, kita refresh, kita edit. Nah, di sini untuk name-nya dia berganti menjadi topi karena ya two-way model binding ya. Jadi kalau di sini kita set tadi ya, kita set maka di sini otomatis dia akan berubah juga ya atau reaktif. Kita copy, ada name, ada slug-nya, terus ada description-nya. Jadi kita bisa buat seperti ini description. Oke, lalu untuk image bisa juga kita copy ya di sini. Image. Oke, kita buat seperti ini dulu. Jadi fungsi untuk editnya sebenarnya cukup sampai di sini itu sudah selesai. Dengan pengecualian untuk gambarnya ya, karena gambarnya mungkin nanti kita akan poles lagi ya, ketika nambah, ketika juga edit nanti. Oke, kita refresh dan kita edit. Nah, di sini kita bisa lihat dan kita bisa edit untuk nama, slug, kemudian description-nya. Oke, tinggal satu fungsi lagi ya. Jadi di sini ada button add product. Hanya saja kita itu maunya button ini berfungsi untuk ya kalau kita lagi di mode update atau edit ya, dia akan mengedit gitu ya. Sebenarnya kita bisa aja bikin sebuah properti baru gitu ya untuk menyatakan bahwa ini sedang pada mode edit gitu. Jadi buttonnya ini bisa kita disable atau kita apa ya namanya, kita tampilkan sesuai dengan state-nya tadi.
Contoh seperti ini ya. Jadi di sini saya akan buat state-nya ya. Public is editing gitu ya. Jadi apakah ini sedang ngedit gitu ya. Default-nya kita buat false seperti ini. Kemudian ketika di sini dia mengedit, this is editing sama dengan true gitu ya. Nah, seperti ini misalnya. Ini contoh aja. Jadi kalau seperti itu pada view-nya kita bisa untuk handle di sini ya. Jadi kita bisa gunakan if else ya. Jadi di sini kita gunakan if is editing. Nah, maka di sini nanti kita tambahkan button. Nah, kemudian di sini kita buat else. Kita tambahkan button untuk add product. Sedangkan di sini edit product gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, warnanya mungkin kita ubah ya. Kalau edit mungkin kita pakai blue aja seperti yang kita punya tadi. Kita coba refresh. Nah, kalau kita edit di sini, nah sekarang kita punya button untuk edit product. Oke. Nah, untuk edit product ini, kita juga ada kendala atau yang harus kita handle itu ada pada form-nya ya. Pada wire submit ini. Nah, ini sebenarnya banyak cara atau approach ya. Jadi misalnya kita lakukan if else seperti ini tadi, atau ya ketika di sini save product ini atau di function save product ini, kita buka functionnya di kelasnya ini. Jadi kalau dia adalah editing, jadi untuk handle-nya itu di sini ya. Jadi di editing ini atau di method save product ini, kita bisa buat if this edit product atau is editing seperti ini, maka dia akan mengedit nilai dari produknya. Kalau enggak ya dia create. Jadi untuk handlingnya sih terserah kawan-kawan ya, kalau mau seperti ini boleh. Jadi dijadikan satu metode seperti ini boleh, kalau mau dipisah boleh. Jadi ya kita belajar aja ya. Jadi sesuai kebutuhan aja. Kalau memang kita buat seperti ini juga nggak masalah sebenarnya ya. Jadi kalau is editing berarti kita juga harus punya atau kita udah punya si ID dari produknya tadi. Cuman ya kita akan pisah terlebih dulu. Jadi kita gunakan approach yang mungkin lebih tradisional gitu ya. Jadi kita akan buat untuk edit atau update produk gitu ya. Nah, di update produk nanti ini, jadi kita buat function, public function, update product, lalu di sini kita gunakan ID seperti ini. Nah, untuk return type, kita nggak pakai return type, langsung kita buat seperti ini aja dulu. Baik, kita punya function untuk update product, lalu di sini, ya, kita bisa gunakan if else lagi. If. Nah, kita gunakan seperti ini. Is editing. Oke, maka di sini wire-nya adalah update product. Kemudian kita passing ID-nya product ID. Oke, ini nggak bisa ya harusnya, karena kita nggak punya variable product ID di sini. Jadi untuk product ID-nya itu bisa kita buat variabel juga misalnya, seperti atau kita buat sebagai property di sini. Jadi karena di sini adalah lingkupnya ya hanya di sini atau di produk ini atau di find product ini ya. Jadi kita nggak bisa tuh passing ke sini atau ke form-nya, karena form ini nggak bisa ambil produk karena produknya tadi itu dapatnya dari looping ini ya. Jadi nggak bisa seperti itu. Jadi ini bakalan error. Untuk membuktikan mungkin kita coba dulu ya. Jadi di update product ini saya buat dd ID seperti ini. Nah, kita coba refresh, lalu kita edit. Nah, undefined variable product ya. Jadi di sini produk itu nggak ada, atau variable product itu nggak ada, karena kita nggak bisa mengakses
variable product karena variable produknya ada pada loop yang ada di sini, atau perulangan yang ada di for each ini. Jadi yang perlu kita lakukan ya, kita buat lagi properti namanya product ID seperti ini, boleh ya. Jadi nilai awalnya 0 atau kosong seperti ini, boleh-boleh saja ya. Jadi kita bisa assign juga nilainya di sini. Nah, product ID sama dengan product ID atau seperti ini ya. Jadi ini kita set properti product ID dengan nilai dari atau value ID dari objek produk yang kita edit gitu. Nah, sekarang pada view-nya itu kita bisa akses jadinya bukan seperti ini, tapi dengan seperti ini dari properti yang sudah kita buat tadinya. Kita refresh lalu kita edit dan nggak ada error lagi. Kalau kita pencet edit produk ini, maka di sini kita ngedapetin ID dari produknya tadi. Nah, sekarang kita bisa buat fungsi untuk mengupdate-nya di sini, pada update produknya. Nah, di update produk ini, ya kita bisa lakukan seperti ini lagi. Oke, lalu di sini kita bisa gunakan produk, update. Oke ya, jadi di sini jadi nilainya adalah, misal nih ya, ada name, berarti di sini kita assign dengan this name. Karena ya, nanti nilainya ya dapatnya dari ini semua, atau dari properti ini semua ya. Terus ada slug, kemudian ada description. Oke, setelah description itu ada image ya. Nah, image ini nanti kita handle terakhir aja. Oke, kita refresh, kita coba untuk kita coba untuk topi ini, topi bundar. Jadi di sini slugnya kita juga ubah topi bundar. Oke, edit produk. Nah, kita simpan dan kita refresh lagi. Oke, produk topi bundar. Produk topi bundar, gini ya. Oke, dan ya formnya belum kita reset. Jadi kalau mau kita reset, ya kita buat lagi fungsinya sama seperti ketika kita save produk ya. Oke, save produk di sini nggak ada. Oke, karena di save produk itu awalnya kosong ya, dan kita cuma nyimpen karena kita nggak pakai properti ya, karena nggak ada editing gitu. Maksudnya dia langsung hilang gitu. Nah, karena di update ini kita bisa untuk resetnya ya. Reset name slug description. Seperti ini. Image mungkin perlu ya, walaupun kita nggak nampilin image-nya, kita coba reset aja terlebih dulu. Oke, kita balik ke browser, lalu kita edit topi bundar. Oke, mungkin di sini produk topi bundar keren. Edit produk, oke, formnya hilang atau inputannya hilang semua atau kosong lagi. Dan di sini kita bisa lihat bahwa deskripsinya sudah berubah. Oke, seperti itu. Jadi mungkin kita akan buat sebuah tambahan ya. Jadi seperti yang saya janjikan sebelumnya atau saya bahas tadi. Oke, sepatu, entahlah ya. Saya nggak paham seperti ini, copy image link. Oke. Kita download aja, kita save. Saya buat namanya sepatu seperti ini. Nah, apa sih yang kita buat? Nah, sebelum tadi kita kan mau ngedit terus muncul gambarnya nih. Nah, sebelum kita buat seperti itu, tentu aja kita juga mungkin buat previewnya ketika upload dulu ya. Atau ketika menambahkan gambar. Nah, untuk melakukan itu, kita bisa masuk ke dokumentasinya. Jadi, kita juga belajar ya membaca dokumentasi. Oke, kita masuk ke file upload. Jadi di sini pada segmen file upload ini di Livewire, itu ada fungsi untuk temporary URL. Nah, di sini ada segmen temporary preview URL ya. Jadi
Ini hanya dibatasi untuk gambar. Ini ya, hanya dibatasi untuk gambar. Nah, kawan-kawan bisa menambahkan validasinya bahwa dia harus berupa gambar, kemudian dimensinya maksimal seperti ini. Mungkin kita copy saja, lalu kita masuk text editor, lalu kita masuk ke bagian validasinya. Oke, kita belum bikin validasi, jadi kita lewatkan dulu mungkin ya validasinya. Kita bahas di selanjutnya. Jadi kita masuk ke sini. Oke, jadi kita akan cek ketika fotonya ini sudah ada, maka kita akan tampilkan sebuah previewnya di bawahnya nanti. Nah, ini kita akan taruh di bawah formnya atau inputan dari image-nya gitu ya. Oke, jadi kita masuk ke ke file produknya ini. Oke, ada image dan kita buat di bawahnya ini. Nah, ini contohnya adalah pakai variabel foto, tapi yang kita gunakan variabelnya image, jadi kita sesuaikan. Jadi ini nama variabel atau properti yang digunakan pada kelasnya ya. Jadi di sini tadi kita gunakan image. Jadi ya, kita akan gunakan image. Baik, kita masuk browser dan kita coba untuk upload sepatu tadi. Nah, sudah muncul sepatunya. Saya buat sepatu, produk, sepatu, keren. Kita add product. Oke, sudah masuk dan di sini sama ternyata ya. Belum hilang ternyata karena ternyata kita yang kelewat atau saya kelewat waktu bikin form create-nya atau save product-nya. Oke, baik, kita tambahkan aja. Jadi kita copy untuk reset formnya ke dalam fungsi save product-nya ini supaya formnya ini akan hilang atau kosong ketika sudah berhasil gitu ya. Oke, kita refresh, kita edit. Nah, call to a member function temporary URL on string. Ini kasus lagi nih. Kasusnya apa? Ya karena kita sudah di posisi ngedit, bukan lagi yang upload gambarnya gitu ya. Nah, jadi kita cek ya. Jadi kita cek kalau edit maka dia akan menampilkan di sini. Tapi kalau dia punya ini harusnya ya tetap dia akan punya gambarnya ya. Maksudnya punya variable image ini. Oke, kita coba satu persatu dulu langkahnya. Jadi kita pertama akan menampilkan gambar ketika diklik edit, oke. Supaya nggak error ya, kita handle dulu. Supaya nggak error, kita handle di sini if image. Oke, ini udah oke harusnya ya. Oke, ketika editing, oke ya, sepertinya saya coba dulu if is editing ya, is editing. Lalu di sini saya buatnya maaf ya, saya coba masuk ke model. Oke, ada fungsi get image ini ya. Jadi di sini saya akan buat get image if is editing. Oke, kita refresh, klik call to a member function get image. Oke, karena yang kita passing ini bukan objek dari bukan objek dari si produk, tapi hanya properti image-nya. Atau properti image yang kita kasih nilai tadi di sini ya. Di sini kan kita kasih nilainya cuma sebuah string tuh ya. Nah, di sini dia hanya sebuah string, jadi kita nggak bisa mengakses fungsi dari produknya tadi. Nah, kita coba di sini, berarti kita gunakan image aja, apakah bisa ya, misalnya seperti ini. Kita masuk dan kita refresh, kita edit. Oke, gagal. Kita copy image link untuk ngecek. Oke, layak ini ya, admin image. Oke, di sini mungkin kita coba kalau seperti ini muncul ya, berarti ya path-nya aja yang salah. Oke, berarti kita bisa gunakan storage URL
seperti ini. Kita refresh. Oke, sudah dapat nih. Kalau kita klik, oke. Nah, sayangnya ketika kita coba untuk upload lagi filenya, sepatu misalnya seperti ini, maka dia akan hilang. Oke, kita coba handle lagi ya. Untuk caranya kita handle-nya sebentar. Oke, kalau diedit itu ini, if image not null ya, harusnya kita cek image. Oke, kita coba DD image-nya ketika upload ya. Kita coba DD, apakah bisa? Oke, kita coba refresh. Oke, kita upload sepatu. Ups, nggak mau muncul dia. Oke, mungkin kita gunakan DAM aja deh ya. DAM image. Kita refresh. Nah, sekarang oke. Image get original name. Oke, kalau kita edit, nah dia cuma dapat pet aja. Oke, jadi di sini atau di Laravel itu ada fungsi get original name ya kalau nggak salah. Jadi di sini kita get client original name. Nah, kalau ini nggak kosong, berarti kita juga bisa nampilin si temporary URL-nya. Oke. Nah, di sini kita tambahkan if image get. Oke, kita coba aja ya. Sepertinya akan error ketika diedit ya. Oke, tadi saya copy kok. Ini ya, get original name. Nah, di sini kita bisa, ya kita copy lagi deh fungsinya tadi ya. Mana tuh? Temporary URL. Oke. Nah, di sini kita buat image temporary URL. Oke, kita coba refresh. Oke, error ya. Call to member function get client original name karena kita nggak upload. Oke. Ups, kita refresh. If kebanyakan. Get client original name. Call to a member. Oke. Is editing. Oke, jadi mungkin di sini kita buat di else-nya ya. Jadi kita else di sini. Else nggak pakai if ya. Kita coba seperti ini. Ups. Oke, kita refresh. Call to a member function is editing karena nggak editing ya. Karena image-nya itu awalnya kosong ya. Oke, berarti kita coba cek state di Livewire ya untuk ngeceknya waktu upload itu. Oke, with file upload sudah ya. Temporary. Oke. Upload foto. Wire model foto.
Oke, sepertinya nggak ada deh untuk ngecek bahwa dia sudah terupload atau enggak gitu ya. Oke, hmm. Oh, kita bisa tambahkan di sini if image gini ya, and if ini cara paling gampang untuk handle ya harusnya. Oke, kita coba refresh. Oke, sudah benar ya. Oke, bisa kalau kita edit. Nah, bisa kalau kita coba upload lagi. Ops, jadi gagal ya di sini kalau ketika edit. Oke, karena di sini state-nya itu editing, jadi dia nggak masuk. Hmm. Oke. Gimana caranya untuk supaya dia kalau di sini state-nya nggak jadi editing ya? Karena dia state-nya di editing, maka image-nya itu jadi kosong dan dia nggak masuk ke if-nya ini. Oke. Sebenarnya bisa kita cek dengan tipe datanya ya. Di sini kita coba dump lagi ya. Dump image ya. Jadi di sini kita coba refresh. Oke, di sini kita dapatnya sebuah string. Kalau kita upload seperti ini, kita dapatnya objek gitu ya atau kelasnya. Oke, dan di sini mungkin berarti bukan dari ininya, image. Oke. Image. Nah, maka dia akan nampilin yang ini. Kalau bukan ya berarti dia akan nampilin yang ini. Oke, kita coba refresh. Kita edit. Kita tambahkan sepatu dan sudah berhasil ya. Nah, kalau kita coba tambahkan seperti ini, nah langsung masuk sepatu. Oke, dan ketika kita edit lagi, kita tambahkan, kita masuk. Nah, kita dapat sepatu. Oke, jadi itu ya cara untuk menghandle sementara karena kita jadikan satu form dan satu tampilan. Jadi mungkin akan lebih banyak checkingnya atau if else-nya gitu ya. Nah, tadi cara yang paling gampang akhirnya kita gunakan bahwa ketika image-nya itu atau property image yang ada pada produk ini berupa sebuah string, maka akan kita tampilkan berdasarkan path-nya tadi ya, yang di sini tadi. Atau saya buat seperti ini ya. Jadi kalau di sini tadi image ini bernilai objek, maka dia akan menampilkan temporary URL yang ada pada Livewire. Oke, gitu aja untuk proses edit dan delete produk. Kemudian ya sedikit improvement dengan preview gambar yang diupload. Nah, kita akan lanjut membahas bagian lain dari Livewire ini seperti validation, pagination, dan lain-lainnya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.